Oke, kita langsung menuju ke Pak Kasat Reskrim. Pak Kasat, langsung saja, ini kan ada dugaan bahwa 7 remaja yang kemudian melompat ke dalam sungai. Ini dugaannya karena mereka semua menghindari patroli polisi. Tapi apakah pihak kepolisian sudah meminta keterangan dari aparat yang saat itu tengah berpatroli, Pak? Betul memang kondisinya seperti itu? Jadi kami sudah memeriksa keterangan baik dari saksi-saksi yang melihat pada saat berkumpul di tempat kejadian, Mbak. Itu memang menjelaskan pada saat itu ada beberapa orang yang melompat ke sungai. Dan kami juga paralel melakukan pemeriksaan terhadap tim anggota patroli yang melakukan patroli malam itu, dan kami masih menunggu untuk hasil dari keterangan mereka, Mbak, karena masih paralel, Mbak. Oke, berarti artinya anggota polisi itu juga turut diperiksa ya, Pak ya? Iya, untuk sementara kami juga melakukan pemeriksaan sebagai saksi dalam peristiwa tersebut. Baik, kemudian dari pihak kepolisian sendiri apakah memang juga melihat 7 korban ini yang melompat ke sungai, Pak? Kami masih mendalami hal tersebut, Mas, karena masih dalam proses pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Baik, lalu apakah ada pendekatan persuasif yang dilakukan di awal oleh pihak kepolisian? Karena kan ini hanya patroli biasa kan. Kemudian puluhan remaja ini kocar-kacir tidak karuan. Sebetulnya adakah prosedur yang diterapkan oleh pihak kepolisian, langkah persuasif sehingga orang tidak harus kabur ketika diperiksa biasa saja? Ini seperti apa sebetulnya prosedurnya harusnya? Untuk prosedur nanti mungkin bisa dijelaskan dari pihak yang berkaitan, Mas. Untuk saat ini kami sebagai penyidik hanya bisa menjelaskan terkait dengan proses penyelidikan terhadap peristiwa tersebut, Mas. Ya, oke. Tapi tadi kita mau mendalami, Pak. Pak Kasat kan sempat menyampaikan ya, Pak ya, bahwa ada yang ditemukan ini masih hidup. Ini spesifiknya seperti apa, Pak? Yang masih hidup ini apakah bagian dari mereka yang saat itu berkumpul malam hari atau bagaimana? Baik. Itu dapat saya luruskan, Mbak. Memang pada saat itu mereka yang berkumpul itu ada beberapa orang yang melompat ke sungai. Nah, yang masih hidup itu ada yang melompat, tapi pada saat kejadian itu merasa tidak kuat, jadi kembali lagi ke tepi, dan itu yang akhirnya diselamatkan oleh anggota tim patroli itu, Mbak. Berapa orang ya, Pak, yang masih hidup, Pak? Untuk yang berhasil kita yang berhasil kembali ke darat itu ada beberapa orang, Mbak, yang teridentifikasi, dan mungkin ada 4 saksi yang memang melihat kejadian mereka kembali lagi ke darat, Mbak. Oke, beberapa orang yang berhasil selamat ini apakah mereka menyelamatkan diri masing-masing atau memang ada pihak-pihak tertentu, Pak, yang menyelamatkan mereka? Ada beberapa orang yang memang berhasil menyelamatkan diri, tapi ada juga beberapa orang yang diselamatkan, Mbak. Baik, kita ke... Jadi dengan cara ditarik ke daratan. Baik, kita ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, ini masalah prosedur yang dilakukan pihak kepolisian ketika patroli, kenapa sampai menyebabkan puluhan remaja ini lari kocar-kacir, ketakutan, dan seterusnya? Sebetulnya adakah pendekatan persuasif yang seharusnya dilakukan sehingga kejadian semacam ini tidak kembali terulang? Kalau kita lihat ya di Padang, anak Afif posisinya juga hampir sama, terus melompat ke sungai, akhirnya meninggal. Nah, ini kan lebih banyak lagi, di Bekasi ini ada 7 orang. Seperti apa sebetulnya prosedur yang seharusnya dilakukan? Ya, Kompolnas kan sebagai pengawas tentu kami tidak ingin memastikan dulu bahwa ada faktor patroli di situ. Ada program patroli presisi itu ada, dan itu dalam rangka untuk melakukan pencegahan terjadinya kriminalitas, apalagi di daerah kota-kota metropolitan. Nah, tentu yang sering tawuran pasti ada patroli, itu tidak bisa kita pungkiri. Itu satu hal yang berbeda dalam kasus ini. Kami sebagai pengawas dalam hal ini memastikan betul agar ini penuntasannya, penyidikannya dilakukan secara profesional. Oleh karena itu, pertama yang paling utama ini sementara menunggu otopsi dan identifikasi. TKP-nya diolah betul, tidak ada yang tersisa, sehingga di situ akan mendapatkan petunjuk dan yang bisa dijadikan bukti-bukti. Sehingga untuk memastikan kaitannya dengan kegiatan patroli pada saat itu apakah memang ada hubungan yang kuat, ini kan perlu dipastikan dari olah TKP itu. Nah, karena tadi berdasarkan informasi Pak Kasat tadi, itu sangat penting untuk didalami kembali ketika mengetahui ada yang loncat, apakah dibiarkan saja. Tapi kan ini masih dugaan sementara,
nanti kami akan monitor langsung seperti apa kronologinya kalau memang itu ada patroli pada seputaran TKP itu. Yang kedua, kami sendiri nanti akan turun ke TKP mudah-mudahan, tapi sementara kita menghormati tim penyelidik dulu yang berada di TKP sambil menunggu otopsi dan identifikasi ini yang sangat penting agar penjelasannya itu benar-benar komprehensif, transparan, dan akuntabel agar benar-benar dipastikan apakah memang ada kaitan langsung dengan kegiatan patroli pada waktu itu yang mereka ini kabur. Itu yang sangat penting, Mas. Ya. Oke, baik, kita menuju ke Prof. Adrianus. Prof. Adrianus, tadi juga disampaikan oleh Pak Kasat ya bahwa salah satu saksi yang diperiksa ini juga merupakan polisi yang ketika itu melakukan patroli. Apakah ini juga dapat mengungkap kasus ini secara terang benderang dengan adanya keterangan saksi ini? Sebaiknya begitu ya, dan juga sebaiknya warga masyarakat yang menolong, kalau tadi mengikuti cara pikirnya Pak Kasat, itu juga kemudian dikedepankan sebagai saksi yang bicara. Jadi saya kira kok pendekatan teman-teman ini kok terlalu konvensional ya. Masih hari gini masih nyelidiki melulu, hari gini masih cari temuan kaitan-kaitan melulu. Masyarakat menunggu ini dan berpikir bahwa angka 48 jam ini sudah waktu yang cukup untuk minimal mendapatkan semacam penjelasan. Jadi kalau hanya satu pihak saja yang ngomong, yakni Pak Kasat, ya saya kira wajar kalau kemudian polis distrust tadi, ketidakpercayaan tadi lalu menjadi makin terkonfirmasi, gitu ya. Hadirkan dong saksi tadi, baik itu polisi yang melakukan patroli ataupun tadi masyarakat yang membantu ataupun misalnya tadi korban yang loncat dan selamat. Kan agak ada susahnya kan. Tapi kalau kemudian pendekatannya masih formal begini, ya repot itu. Jangan lupa ya bahwa Pak Kapolda saja walaupun dengan informasi yang amat terbatas sudah bisa tuh memberikan satu semacam asumsi-asumsi gitu ya, yang mana membuat kita sebagai masyarakat yang haus ini kemudian lalu bisa membayangkan. Nah, Anda yang di lapangan kok begitu menjaga jarak ya dan hati-hati ya dalam hal ini, padahal di pihak lain masyarakat menunggu betul apa yang terjadi. Begitu. Baik, kita ke Pak Kasat. Pak Kasat, jadi upaya atau langkah apa yang dilakukan polisi untuk mengungkap kasus ini supaya terang benderang secepat mungkin? Baik Mas, kami masih dengan proses-proses yang ada, kami tetap melakukan identifikasi dan penyelidikan pemeriksaan saksi-saksi terkait untuk bisa kita melakukan membuat fakta-fakta sesuai dengan kondisi yang ada, Mas. Jadi kami juga berupaya untuk melakukan identifikasi para ketujuh jenazah dengan secepat mungkin dengan menggunakan scientific crime investigation juga sehingga dengan hal tersebut kita bisa menemukan fakta yang memang sesuai dengan keadaan sebenarnya, Mas. Demikian. Oke, baik. Nanti kita tunggu perkembangan penyelidikan dari pihak kepolisian. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Kasat. Kemudian ada Pak Yusuf dan juga Prof. Adrianus atas waktunya sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu.